Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Baiklah Anda semuanya, pada pertemuan kali ini sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan amal-amal kebaikan untuk bekal di akhir kita nanti. Kemudian tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas mengenai penggunaan kata should, must, dan have to. Karena kemarin itu masih banyak dari Anda semuanya yang masih ragu mengenai penggunaan have to sama must dan should, terutama membedakan antara have to sama must. Baik Ananda, yang pertama adalah mengenai must. Ya, must ini artinya adalah harus atau kewajiban. Jadi untuk penggunaan must ini sebenarnya adalah kita untuk mengatakan seseorang itu harus atau menyatakan kewajiban yang berasal dari diri sendiri, bukan dari peraturan, ya. Bukan dari peraturan. Misalnya ketika kita sedang sakit, dan kita harus pergi ke dokter, ya, kita harus pergi ke dokter karena kita sakit. Jadi kita bilang itu I must go to the doctor. I must go to the doctor, ya. Saya harus pergi ke dokter. Itu yang pertama. Jadi yang menyebabkan kewajiban ini adalah dari diri sendiri, bukan dari peraturan. Kan tidak ada peraturannya kalau orang sakit. Ada peraturan orang sakit harus pergi ke dokter? Ada peraturan tertulisnya? Kan tidak. Hanya saja kita sudah sama-sama tahu kalau kita sakit kita harus pergi ke dokter. Maka kita gunakan di situ adalah must. I must go to the doctor. Ya. Bedanya dengan have to. Kalau have to itu kewajiban juga, tetapi ada peraturannya. Misal di sini ketika antum pergi ke sekolah, antum harus memakai sepatu warna hitam. Jadi untuk mengatakannya, students have to wear black shoes. Students have to wear black shoes. Siswa harus memakai sepatu berwarna hitam. Itu kan keharusan juga, kewajiban juga. Tetapi beda dengan must tadi. Must tadi peraturannya bukan tertulis, tidak ada peraturan kewajiban di situ tuh. Cuma ya sama-sama tahu harus gitu. Seperti tadi itu kalau sakit harus ke dokter. Itu yang must yang pertama fungsinya, ya. Fungsi must yang pertama menyatakan kewajiban yang berasal dari diri sendiri. Kemudian fungsi dari must yang kedua itu adalah memberikan nasihat yang kuat. Memberikan nasihat tetapi kuat nasihatnya. Misalnya ketika kita pergi ke Masjidil Haram, insya Allah, ya, itu kita menganjurkan agar ketika kita jalan ke Mekah, kita harus mengunjungi Masjidil Haram. Jadi ketika kita memberikan saran yang kuat kepada orang lain, maka kita bisa bilang di situ itu adalah you must visit Makkah, you must visit Masjidil Haram, ya. You must visit Masjidil Haram when you go to Makkah. Antum harus mengunjungi Masjidil Haram ketika pergi ke Mekah. Walaupun itu sebenarnya bukan kita bukan mewajibkan kepada orang itu, hanya kita menganjurkan, menawarkan, tetapi memberikan nasihat, tetapi penguatan kita kuat di situ memberikan nasihatnya. Antum harus pergi ke Masjidil Haram ketika pergi ke Mekah gitu. Nah, jadi kita memberikan nasihat dengan penguatan, ya. Dan fungsi must yang satu lagi, yang ketiga adalah bisa juga memberitahukan suatu kewajiban atau keharusan di dalam situasi yang formal, Contohnya itu misal di dalam ketika kita naik pesawat, itu kan setiap penumpang itu diharuskan memakai seat belt, ya, sabuk pengaman. Jadi walaupun sebenarnya si pramugari ini
atau dari pengumuman ini dia hanya menganjurkan, tetapi di situ artinya harus ya, harus. Uh, all the passenger must wear seat belt. Setiap penumpang diharapkan untuk menggunakan sabuk pengaman. Sementara di situ kan bisa dibilang kewajiban dalam situasi yang formal gitu, di dalam situasi yang formal ya, di dalam situasi yang resmi gitu. Nah, kemudian jika must ini ditambahkan kata not itu fungsinya jadi berubah lagi. Kalau ditambahkan kata not di situ tuh, maka fungsinya berubah lagi. Fungsinya adalah kalau misalnya ditambahkan kata not itu artinya jangan, dan itu adalah suatu larangan yang keras ya. Jangan, kemudian artinya itu larangannya keras. Jadi contohnya as a Muslim we must not drink alcohol. Sebagai Muslim kita tidak boleh minum alkohol. Itu kan larangan yang keras, itu larangannya keras. Itu pakai must not. Jadi kalau mas ini ditambahkan not di belakangnya, itu jadinya larangan yang kuat ya, larangan yang kuat. Oke, next. Sekarang itu mengenai have to ya. Have to tadi itu sudah must, kemudian sekarang have to ya. Have to itu hampir sama dengan must ya, intinya juga harus gitu ya, harus ya. Jadi misalnya sekarang Ustadz Sidik ini sekarang ada di sini. Yes. Nah, jadi kita anggap Ustadz Sidik ini seharusnya sekarang itu jam beliau ada di lokal misalnya. Misal ya, kalau sekarang memang tidak, sekarang beliau tidak ada jam mengajar. Ya, jadi sekarang itu Ustadz Sidik ini berada di sini, sementara beliau harus mengajar di lokal kelas 8 maka 1 misal ya, misal 8 maka 1 sekarang belajar sama Ustadz Sidik. Anggaplah kita sekarang sudah masuk. Jadi Anda bisa bilang ke Ustadz Sidik, you have to be in kelas. Jadi Ustadz Sidik itu have to be in kelas, harus berada di kelas, harus, karena kewajiban beliau sekarang itu di kelas. Kita bilang have to ya gitu. Jadi itu perbedaannya dengan must tadi. Kalau have to itu kewajiban yang memang karena keadaan, itu yang pertama, karena keadaan. Atau karena keadaan yang lainnya kayak mana? Misalnya hari sudah gelap, sudah mau hujan, sudah jam 6 sore, setengah jam lagi mau maghrib, antum masih berada di lapangan bola, dan jarak rumah antum sama lapangan bola sama jarak rumah antum itu sekitar 3 km. Nah, itu bisa dibilang you have to go home now. You have to go home now. Kenapa? Yang pertama udah mau maghrib, yang kedua mau hujan lebat. Ya, itu have to, bukan must lagi. Bukan must lagi. Kalau must itu seperti yang kita contohkan tadi, I must go to the doctor. Ya, I must go to doctor because I'm sick, karena saya sakit. Tetapi kalau misalnya kita tidak pergi ke dokter pun tidak apa-apa, minum air putih, istirahat di rumah gitu kan. Nah, cuma kalau yang pakai have to itu ya karena hari mau hujan, udah mau maghrib, kita masih bola, you have to go home now. Seperti I have to go right now. Yeah, you have to go right now. Thank you very much. Ustadz Sidiknya sekarang udah pergi karena beliau ada pekerjaan yang harus dilakukan lagi. Nah, itu juga penyebab pemakaian have to yang kedua. Kenapa? Karena Ustadz Sidik harus pergi barusan itu karena beliau ada kewajiban lain yang harus dikerjakan. Jadi beliau pakai kata have to. I have to go now because I have something to do. Karena harus pergi sekarang karena ada pekerjaan lain. Ya, jadi karena ada kewajiban lain, beliau harus pergi. Jadi beliau pakai have to di situ. I have to go now because I have something to do. Ada pekerjaan lain yang harus beliau lakukan. Jadi beliau harus pergi, pakai have to, bukan must ya. Nah, bedanya pakai must kayak mana? Dalam keadaan yang seperti tadi. Misal, Ustadz Sidik ini duduk sama Ana tadi, dan beliau mau pergi, tidak ada alasan. Pokoknya beliau mau pergi aja, tidak ada alasan kok. Tidak ada pekerjaan yang mau beliau lakukan. Itu boleh pakai must. I must go now. I must go now. Kenapa? Tidak ada alasannya. Tapi karena beliau ada pekerjaan yang harus dilakukan, I have to go now. Ya, seperti itu perbedaannya.
Nah, kemudian kalau have to ini ditambahkan not, itu beda dengan must. Kalau must tadi kita tambahkan kata not di situnya, artinya larangan. Larangan, dilarang jadinya must not. Kalau have to ditambahkan not, nah itu artinya bukan larangan tetapi tidak harus. Tidak harus. Contohnya begini, kemarin ini kan kita AKM. Jadi siswa pergi ke sekolah tetapi tidak harus pakai pakaian seragam. Tidak harus pakai pakaian seragam. Pakai pakaian seragam boleh tetapi tidak harus. Nah, itu dipakai don't have to, ya. Don't have to. Student don't have to wear uniform to go to school. Siswa tidak harus pakai pakaian seragam ke sekolah. Ya, tidak harus pakai pakaian seragam sekolah. Boleh pakai pakaian seragam, tetapi tidak harus. Jadinya don't have to, ya. Don't have to. Beda sama must tadi, kalau kita kasih not jadinya larangan. Student must not wear white shoes. Siswa tidak boleh memakai sepatu putih. Siswa tidak boleh memakai sepatu putih. Itu larangan, must not. Must ditambah not jadinya larangan. Have to ditambah not, don't have to, ya. Do not have to artinya tidak harus. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada penggunaan lagi, satu lagi, itu penggunaan have to itu sama dengan must tadi, itu anjuran yang kuat. Anjuran yang kuat. Itu sama pemakaiannya. Misal seperti tadi, you must visit Masjidil Haram when you go to Makkah. Sama juga dengan yang sekarang ini pakai have to. Nah, kalau have to ini you have to try this one. It is very delicious. Misal seperti itu. Nah, itu pakai have to juga. Anjuran yang kuat seperti itu, ya. Nah, itu Ustadz Angga barusan. Jadi selanjutnya itu kita menggunakan should lagi, ya. Kita menggunakan should. Bagaimana penggunaan should ini? Nah, kalau should ini penggunaannya biasanya ini merupakan anjuran di sini, anjuran atau nasihat, ya, anjuran atau nasihat. Jadi contohnya, bagaimana pemakaian dari should ini? Pemakaian dari should ini adalah yang pertama itu untuk memberikan nasihat yang tidak terlalu kuat, Misalnya hari sudah jam 9 malam, kemudian antum masih belum tidur juga, sementara besok ada kegiatan yang harus dilakukan. Nah, itu akan diberikan anjuran nasihat berupa should. You should sleep now. You should sleep now. Ya, you should sleep now. Antum harus tidur sekarang, gitu ya. Bisa juga artinya harus, ya, tetapi di situ hanyalah sebatas anjuran di situ, anjuran bukan kewajiban. You should sleep now. Jadi bedanya dengan have to sama must tadi, kalau have to sama must digunakan sebagai nasihat, memberikan nasihat, itu nasihatnya kuat. Nah, kalau misalnya should itu nasihatnya tidak terlalu kuat, gitu ya, tidak terlalu kuat, nasihat yang tidak terlalu kuat. Kemudian penggunaan should ini, jika memberikan nasihat dengan menggunakan should tetapi ditambah not, itu artinya adalah memberikan nasihat berupa larangan. Nasihat berupa larangan, ya. Contohnya apa? Misalnya antum itu suka minum kopi misalnya, tetapi minum kopi kan tidak boleh setiap hari, gitu, tidak boleh setiap hari. Jadinya you shouldn't drink coffee every day. You shouldn't drink coffee every day. Antum sebaiknya jangan minum kopi setiap hari, ya. Antum sebaiknya jangan minum kopi setiap hari. Itu kan nasihat tetapi berupa larangan, gitu. Nasihat berupa larangan. Nasihat yang berupa larangan. Antum sebaiknya jangan main HP terlalu lama. You shouldn't play online too much, misalnya, ya. You shouldn't play online too long, misalnya. Itu artinya anjuran atau nasihat berupa larangan, gitu ya, berupa larangan. Nah, yang ketiga itu should itu bisa digunakan sebagai pendapat, ya, pendapat. Misal di sini
Ini Ana sekarang berada di kantin kita ya, di kantin kita. Nah, ini ada beberapa makanan. Jadi Ana lapar misalnya, itu gunakanlah should. Misalnya I think I should eat some what we call it tempe misalnya ya. I think I should drink I should eat tempe misalnya. Di situ kan untuk Ana memberikan pendapat. Kemudian coba kita lihat kondisi sekolah kita sekarang seperti ini ya. Nah, misal anggaplah situasi sekarang sudah mulai agak reda COVID-nya. Nah, ini bisa kita gunakan juga should untuk memberikan pendapat bagaimana. In my opinion, we should come to the school. We should do offline school. Kita harus sekolah offline. Kita harus datang sekolah. We should come to the school. We should come to the school misalnya. Jadi should itu digunakan sebagai untuk menyatakan pendapat. Jadi fungsinya tadi untuk memberikan nasihat yang tidak terlalu kuat, kemudian memberikan nasihat berupa larangan, kemudian untuk menyatakan pendapat, maka kita gunakan should di situ ya. Baik, begitulah tadi pembelajaran kita mengenai penggunaan must, have to, dan should. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan tadi antum bisa semakin paham dengan penggunaan ketiga term tersebut. Must digunakan untuk harus, have to juga harus, tetapi ada perbedaannya seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian should untuk memberikan saran ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.